Dalam 28 hari virusnya dimulai, dalam 28 minggu virusnya menyebar, dan dalam 28 tahun virusnya berevolusi. Oke, kali ini gue akan membahas sebuah film zombie legendaris yang mana film pertamanya tuh udah berusia sekitar 20 tahun lebih. Film yang menjadi pelopor kalau zombie itu bisa lari, berjudul 28 Years Later. Cerita berfokus ke seorang bocah 12 tahun bernama Spike yang diperanin sama Alfie Williams. Spike lahir dan tumbuh besar di dunia pasca apokalips akibat virus zombie. Ini bocah tinggal sama orang tuanya bernama Jamie yang diperanin sama Aaron Taylor Johnson dan Ayla yang diperanin sama Jodie Comer di suatu pulau di Inggris yang terisolasi dari dunia luar. Saking terisolasinya, kalau mau ke daratan utama itu harus lewat jalan yang cuma bisa dilewatin kalau air laut lagi surut. Masyarakat di sini punya tradisi kalau anaknya udah cukup umur mereka akan diajarin berburu di daratan utama. Tapi alih-alih berburu hewan, mereka ini berburu zombie buat latihan. Termasuk si Spike ini dilatih sama bapaknya pas usianya genap 12 tahun. Singkat cerita, si Spike ini mau bawa emaknya yang sakit-sakitan ke daratan utama buat nyari seorang dokter bernama Dr. Kelson yang diperanin sama Ralph Fiennes. Dr. Kelson ini orang aneh, hobinya suka ngumpulin tengkorak yang udah mati. Nah, si Spike ini cuma berangkat sendiri sama emaknya dengan skill yang udah diajarin sama bapaknya waktu latihan berburu. Tapi nggak mau ajak bapaknya karena bapaknya ini bajingan. Bininya lagi sakit malah nganu sama perawat. Oke, secara teknis film ini harus gua acungin 10 jempol sama jempol kaki karena emang bagus banget. Sinematografi dengan shot-shot dan color tone yang cakep bisa mengelevate emosi kita ketika menonton. Dan shot wide angle dengan blurry RGB effect yang nampilin siluet zombie alpha dan kroconya dari kejauhan, itu tuh bisa bikin kita merasa diteror. Sound design yang bikin suasana jadi makin mencekam dan realistik dengan suara-suara teriakan zombie dan suara alam lainnya ketika karakternya ini lagi ada di alam liar. Belum lagi ada soundtracknya yang bisa bikin anxiety ketika lu denger. Dan soundnya ini ada di trailer. Kalau lu nonton trailernya pasti tahu. Soundtracknya itu gokil, Pak, dengan dipaduin potongan-potongan scene dari masa perang dunia dan kondisi saat ini pasca apokalips, bikin soundtracknya efektif banget buat bikin perasaan anxiety. Terus juga editingnya yang unik. Setiap ada scene zombinya ditembak, itu tuh selalu ada efek bullet time. Jadi ketika si anak panahnya mau mengenai target tuh angle kameranya langsung muter dan pas kena target frame-nya tuh kayak patah gitu. Mirip di film The Matrix atau ketika lu main game, nah efeknya tuh sama kayak gitu. Terus pakai teknik editing J-cut dan L-cut. Kalau gue jelasin bakal panjang, jadi bisa lu coba searching aja. Dan yang bikin tambah uniknya lagi, ini film di shot cuman pakai iPhone 15 Pro Max 20 biji yang dijajarin pakai filmmaking rig. Jadi nanti si editor fleksibel banget buat milih mau pakai angle yang mana aja. Nah, kalau kita bahas dari segi cerita, entah kenapa gue merasa film ini tuh biasa aja. Bahkan bisa dibilang agak sedikit aneh. Awalnya sih udah cakep ya premisnya. Si Spike ini mau berjuang bawa emaknya yang sakit dengan lewatin daratan utama yang penuh zombie. Tapi kok di act ketiga menuju ke ending gue merasa film ini jadi aneh. Mulai dari Dr. Kelson yang ngumpulin tengkorak manusia dengan alasan yang mungkin cuma biar terkesan puitis aja. Dia bilang memento mori, artinya ingatlah kematian. Tapi di gua nggak ngena gitu karena tujuannya nggak jelas. Terus juga nanti ada scene si zombie alpha ini kena bius kan, tapi abis itu nggak dibunuh. Akhirnya di scene lain nanti mereka dikejar lagi sama tuh zombie. Cok, maksudnya kenapa lu diemin gitu dari awal? Kalau ujung-ujungnya bikin repot lu lagi. Terus nanti di ending ada geng Teletubbies yang suka ngebunuh zombie dengan cara disiksa dulu. Kayak aneh banget dah, di dunia yang udah chaos gini ada manusia model begitu. Oke lah, mungkin maksudnya mau ngasih pesan kalau kemanusiaan di dunia yang begini tuh mungkin udah luntur. Tapi kan maksud gua dari awal premisnya tuh udah serius. Kok tiba-tiba ada ginian? Overall film ini bagus dan bisa dinikmati, terutama dari sisi teknisnya. Cuma gua nggak suka aja gitu cerita pas di akhirnya. Jadi final score buat 28 Years Later ini bisa gua kasih di angka 7/10. Buat lo yang udah nonton film ini, silahkan berikan tanggapan kalian mengenai film ini di kolom komentar. Dan kalau kalian suka review dari gua, like postingan ini dan follow semua sosial media Frame Talks dari YouTube, Instagram, dan TikTok. Sampai jumpa di review berikutnya.